Jadi akan menjadi jawaban yang ayolah teman-teman nanti harus datang ke YAX untuk mendapat jawaban itu, Mas Bayu. Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir kembali di sesi Talk Show Katalog Pro. Dan hari ini seperti biasa, hari Jumat, kita bertemakan Protox. Dan hari ini kita akan ngobrol dengan mas-mas dari IAX. Dan kita akan banyak tanya nih, IAX itu apa dan apa sih yang bisa kita kita ketahui tentang IAX di sesi IAX eventnya di 2025 ini. Baik, kita langsung masuk saja ke dalam protoks kita hari ini. Seperti yang sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Di sesi protoks hari ini kita kehadiran mas-mas dari IAX. IAX itu kepanjangan Young Architect Exhibition. Dan setahu saya ini salah satu exhibition yang diselenggarakan yang sudah sesi kedua, dan untuk tahun ini tema dari AX itu adalah kolektif. Mungkin saya akan langsung menyapa saja, ini sudah ada 3 pembicara kita. Sudah ada Mas Zulfikar Ali Ahmad, beliau adalah inisiator dari AX dan beliau juga adalah prinsipal dari DS Architect and Associates. Selamat siang Mas Ya, Zul. selamat siang Mas. Nah, video saya belum keluar tuh. Ah, udah nih. Oke, selamat siang Mas Bayu. Nah, Halo. oke. Dan juga di sini kita kehadiran Mas Faiz Subrahman. Beliau adalah kurator di IAX event nanti, dan beliau juga adalah prinsipal dari Subrahman Arsitektur and Research. Selamat siang, Mas Faiz. Siang Mas Bayu, selamat siang semuanya. Oke, dan satu lagi sebetulnya kita juga akan kehadiran Mas Judi Pranata di sini, dan teman-teman dan Bapak Ibu mungkin sudah cukup mengenal beliau. Beliau adalah inisiator dari IAF dan juga prinsipal dari JP Studio. Mudah-mudahan nanti Mas Judi bisa menyusul ya, Mas Zul dan Mas Faiz. Seperti itu. Dan juga bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, selama nanti acara talkshow ini berlangsung, kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu di kolom chat. Nanti di akhir obrolan kita, itu kita akan bacakan seluruh pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Baik, mungkin saya akan langsung mengundang Mas Zulfikar di sini sebagai inisiator IAX 2025. Mungkin kita juga penasaran IAX ini apa sih Mas, dan juga mungkin teman-teman yang hadir di sesi hari ini juga ingin tahu lebih dalam nih tentang IAX. Silakan Mas Zul. Oke, halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Zulfikar. Saya sebenarnya bukan inisiator mungkin ya. Inisiator juga bisa dibilang inisiator, dibilang bukan inisiator juga bukan inisiator. Ini aja, yang bantu-bantu lah. Bantu-bantu Yang acara bantu-bantu. YAX ini lah. Siap. Jadi YAX ini sebetulnya acara dari YYAF. Oke. Yogyakarta Young Architect Forum. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, Yogyakarta Young Architect Forum itu sebetulnya Yogyakarta Young Architect Forum itu forum community yang kita buat bareng teman-teman arsitek Jogja. Nah, salah satu inisiatornya itu Mas Judi Pranata, mungkin ada Mas Istep, ada Mas Widi. Nah, ini saya tuh udah kayak apa ya, generasi kedua mungkin ya, generasi kedua di EAF itu. Nah, soalnya di EAF sendiri itu isinya bukan hanya arsitek, tapi Hmm. semua teman-teman penggiat arsitektur. Jadi kayak Hmm. teman-teman seniman patung, kemudian teman-teman kontraktor, ada Hmm. teman-teman yang bergerak di bidang desain grafis, cuman bersinggungan dengan arsitektur. Nah, itu semua masuk di situ. Nah, di situ itu kita banyak sharing-sharing, banyak macam-macam, yang akhirnya muncul YAF ini. Nah, kebetulan di tahun ini mau kita bareng-bareng ini menyelenggarakan namanya YAX, Young Architect Exhibition. Nah, Young Architect Exhibition ini saya mohon izin share ya. Ya, silakan. Nah, ini Oke, kalau udah baik. terlihat. Jadi Young Architect Exhibition. Jadi ini pameran arsitektur muda yang diselenggarakan oleh teman-teman kita di IAF, Yogyakarta Young Architect Forum. Sebenarnya pameran ini bertujuan sama sih dengan pameran-pameran lain, untuk mempromosikan kolaborasi dan kreativitas di kalangan arsitek muda Jogja. Jadi sebenarnya kayak teman-teman di Jogja ini tuh ada sedikit ini Mas, kayak malu-malu. Nah, ini salah satu ajang YAX ini sebenarnya untuk kita kasih exposure, kemudian agar
kolaborasi dan kreativitas teman-teman arsitek muda di Jogja ini tetap ada. Terus yang tahun 2025 ini kita mengangkat tema kolektif. Jadi memang acara ini nanti untuk berbagi karya, pengetahuan dan pengalaman antara arsitek muda. Jadi sebenarnya yang kita sasar memang teman-teman arsitek muda aja. Nah di sini kita ada beberapa goals kayak mengaktifkan konsep mall komunitas Lipo. Nah ini kebetulan kalau teman-teman yang ada di Jogja pasti udah tahu ada Lipo Plaza. Ada satu mall di Jogja. Nah ini kita kayak mengaktifasi kembali. Kemudian ada mendorong kolaborasi arsitek muda untuk menampilkan karya-karya mereka kepada publik. Nah harapannya kan sebetulnya di mall ini nggak hanya kalangan arsitek aja yang datang, tapi masyarakat umum ini terhadap pentingnya arsitektur dalam kehidupan sehari-hari juga terpantik dengan pameran ini. Oke. Nah untuk kemudian kebetulan di AX ini 2025 ini pameran pertama untuk instalasi arsitektur di Yogyakarta. Jadi ini first buat arsitektur, pameran pertama untuk instalasi ini yang ada di Yogyakarta ini first, nanti kita akan adakan di Lipo Plaza ini. Nah, siapa aja yang akan datang? Nah, yang akan kita ajak kolaborasi itu ada banyak tempat, ada banyak pihak. Nah, komunitas-komunitas arsitektur pasti. Jadi kayak ada Scoot Arts dari Bandung juga katanya mau datang itu. Kemudian ada Urbane juga mau datang, arsitek-arsitek dari luar Jogja. Kemudian Mas Ari Indra dari Salatiga juga mau bikin instalasinya di sini. Kemudian ada seniman namanya Mas Wisnu, seniman bambu, dia akan bikin instalasi 6x3 meter di depan Lipo untuk masuknya ke acara kita. Kemudian dari lembaga-lembaga profesional juga kita undang, nanti akan ada booth dan mereka akan mengisi talk juga. Itu ada IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, ada DII, kemudian Ikatan Arsitek Landscape, kemudian ada IARPI juga. Untuk rundown-nya ini nanti kita ada pameran instalasi dan maket arsitektur. Sebentar, ini saya ganti lagi. Jadi saya share screen untuk jadi biar lebih mudah saya buka Instagram ya. Jadi untuk teman-teman yang misalnya punya media sosial Instagram bisa di-follow dulu YAX Jogja. Nah, di YAX Jogja ini akan ada info-info terkait dengan YAX ini. Acara kita ini banyak, ada talks, kemudian ada studio visit juga. Jadi ada 4 destinasi studio visit yang akan kita kunjungi di Jogja. Ini studio visit dari teman-teman studio yang ada di Jogja. Ini di hari Senin sampai Selasa. Nah ini kemungkinan akan ada studio visitnya. Kemudian kalau kita lihat lagi, nah ini juga kita adakan ada 30 lebih market yang akan kita pamerkan di YAX ini. Nah, 30 market ini macam-macam sih. Ada teman-teman dari Jogja dan sekitarnya. Nah, kebanyakan yang memang kita tampilkan itu teman-teman arsitek muda yang akan keluar di sini. Cuman kemarin memang sudah ada yang confirm dari Mas Andi Rahman juga mau datang. Kemudian Urbani juga mengirimkan market seperti itu. Kemudian ada namanya CSM. Kita juga punya 12 cerita 10 menit. Nah, cerita 10 menit itu apa sih? Jadi kayak talks, kita semacam ini, TED Talks kayak gitu. Nah, ini ada 12 cerita 10 menit yang kita undang teman-teman arsitek muda juga yang akan menceritakan materi mereka. Ada 12. Nah, kemudian untuk studio visit sendiri, pertama kita ada di 4 destinasi. Jadi rangkaian acara kita nggak hanya di Lipo Plaza aja sebetulnya. Ada 2 hari itu kita ada discuss ke studio teman-teman. Nah ini salah satunya di KEA, di Godean. Kemudian ada apa lagi nih? Ada titik teduh itu di Pakem. Kemudian studio tanah juga di Pakem. Kemudian ada Kanca di daerah Godean. Jadi areanya tuh Jogja Utara dan Jogja Barat ke arah selatan. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ikut studio visit ini nanti akan keliling Jogja lah, kayak gitu. Dengan karakteristik studio yang berbeda masing-masing. Nah. Oh jadi nanti dari studio-studio ini akan open house seperti itu ya Mas Zul? Betul, akan open house. Oke, Mas Zul, izin saya sambil tanya-tanya ya Mas. Siap. Nah, ini kan tadi Mas Zul sampaikan bahwa banyak teman-teman arsitek muda yang juga akan berpartisipasi, mau itu nanti mereka akan sharing atau ada market gitu kan, menampilkan mungkin karya-karyanya gitu. Nah ini konteksnya arsitek muda itu apakah teman-teman yang sudah menjadi profesional arsitek di studio atau teman-teman mahasiswa teknik arsitektur juga bisa ikut di acara ini, Mas?
Oke. Sudah. Nah, jadi pertanyaan tadi arsitek muda itu ya. Jadi arsitek muda memang kita memang betul-betul arsitek profesional ya. Antara dia prinsipal biro atau teman-teman yang baru mulai menjadi arsitek profesional yang baru merintis bironya. Nah itu. Kalau teman-teman mahasiswa sendiri, ini memang kita ada satu forum sendiri memang khusus. Jadi memang ada Oke. forum namanya kita ada Persatuan Mahasiswa Jogja itu juga kita undang. Jadi di sini nanti teman-teman yang mau datang akan melihat 12 universitas di Jogja itu memamerkan karyanya berupa panel. Nah, jadi Oke. itu 12 universitas itu diwakili oleh teman-teman arsitek mahasiswa arsitektur yang aktif di organisasi, aktif di sayembara, aktif di ini. Mereka pun mendapat waktu dan tempat talks di acara di hari Rabu kalau nggak salah, Rabu atau Kamis itu mereka akan sharing tentang pengalaman mereka berarsitektur waktu mahasiswa. Cuman pada saat yang lain, pada saat 12 arsitek muda, kemudian cerita-cerita 10 inspirasi itu semua teman-teman yang sudah berpraktek, antara mereka sudah lama menjadi prinsipal atau memang yang baru mulai startup di bisnis arsitektur ini, seperti itu Mas. Oke. Satu lagi Mas Zul. Tadi kan Mas Zul Siap. juga sampaikan di depan bahwa YX ini juga tidak hanya hadir khusus teman-teman yang berprofesi sebagai arsitek gitu, tapi industri Betul. lain seperti desainer, fotografer juga ada ya kalau nggak salah Mas tadi. Betul. Tapi yang masih betul. relate yang istilahnya arsitektur antusias lah. Ya. Nah itu Paling di YX nanti apakah memang mereka akan dikasih kesempatan untuk sharing juga atau juga ada menampilkan karya-karyanya Mas? Yes, jadi di cerita 10 menit itu sebetulnya nanti salah satunya akan ada Ukara Studio. Nah, Ukara Studio itu sebenarnya dia di bidang fotografi arsitektur. Oke. Nah, di fotografi arsitektur dia akan menampilkan beberapa hasil karyanya ya, kemudian menceritakan perjalanannya gimana kok dia masuk di bidang pada fotografi itu, kemudian menyambungkannya ke bidang arsitektur, dia akan berjalan seperti itu. Kemudian ada teman-teman dari 3D artist. Nah, 3D artist itu kan juga sebetulnya nggak hanya bidangnya arsitektur, cuman dia seperti pembuatan animasi dan lain-lain. Nah, itu mereka masuk. Mereka juga akan sharing gimana pembuatan animasi itu dikolaborasikan dengan arsitektur itu seperti apa. Dan yang paling jelas, yang paling ini jelas seniman itu kayak tadi yang saya bilang di awal, Mas Wisnu, seniman bambu gitu, dia betul-betul membuat instalasi yang paling kelihatan nih di depan nanti. Nah itu jadi dia murni dari seniman, kemudian dia kerjasama dengan arsitek, bekerjasama dengan kita membuat sebuah instalasi bareng gitu di depan. Terus ada juga Mas Alfitz itu dari studio Kancang. Nah itu dia juga backgroundnya bukan arsitek, tapi backgroundnya dia desainer grafis. Tapi karena sudah sering ngetim dengan arsitek, akhirnya kita panggil sebagai pembicara juga nih. Nah, jadi akan banyak beberapa teman-teman dari lintas disiplin, lintas profesi yang berbeda. Cuman mereka memang sudah banyak bekerja sama di proyek-proyek arsitek dan bekerja sama dengan arsitek, itu akan kita undang untuk sharing-sharing dan bikin karya. Gitu Mas. Menarik ya Mas, karena mungkin teman-teman muda kita yang masih dalam tahap pendidikan gitu kan, mungkin mereka ternyata pas lulus nggak lulus tetap jadi arsitek, tapi ternyata banyak kategori pekerjaan yang masih cukup relate dengan arsitek gitu ya Mas. Betul. Jadi emang ini sih dari kayak semua yang bersentuhan dengan arsitektur ingin sekali kita rangkul, jadi dari segala macam kalangan sih gitu sih Mas Bayu. Oke. Terus saya juga lupa kita lanjutin Mas Zul. Ya, lupa ngasih tahu ini ada juga kita bikin, memang di sini nanti akan ada 6 instalasi besar itu di atriumnya yang kita bikin. Kalau teman-teman misalnya kemarin mampir mungkin di acara Ars ID ya mungkin. Nah itu sedikit mirip seperti itu. Nah ini ada 6 brand ini dari Avian, Bottega, Niro, Mosalin, Harvey MP, Lemkra, Lixil. Nah itu mereka kita pasangkan dengan teman-teman arsitek yang sudah dikurasi, kemudian dipasangkan, kemudian brand-brand itu akan membuat instalasi yang akan kita pajang di atrium ini. Seperti itu Mas. Jadi brand-brand bisa kita masukkan. Ini contohnya ini dari IKEA dengan Bottega, dia akan membuat
sebuah instalasi. Nah, ini instalasinya juga sebenarnya ada nama-namanya sendiri-sendiri, cuma saya nggak hafal ya. Jadi akan ada nama, kemudian akan diceritakan, dan nanti instalasi ini pun akan diceritakan pada saat sesi talks di akhir. Di beberapa hari itu akan ada sesi talks antara teman-teman arsitek dan teman-teman kolaborator dari vendor. Ini akan menceritakan proses-proses dan konsep-konsep apa yang mereka buat di instalasi ini. Kemudian ini ada BSA dengan Avian, dia juga akan membuat instalasi. Mereka akan menceritakan juga proses, kemudian kenapa bentuknya seperti ini. Nah, ini kemudian dari Inklusi dan Saint-Gobain juga membuat instalasi. Ini dari Kamsa dan Niro. Kemudian ada dari Dash dan Rosalind. Yang terakhir ini dari Lab 28 dengan Primestone dan Almaflor. Nah, ini instalasi ini nggak hanya dipajang, Mas, tapi juga akan diceritakan prosesnya gimana, proses desainnya gimana, kemudian kenapa sih kok bisa dipilih material-materialnya yang dipakai seperti ini, kemudian konsep utamanya, cerita apa yang ada di balik pembuatan instalasi ini. Nah, kemudian salah satu yang paling besar sebenarnya ini nih, jadi bisa kita lihat di layar. Nanti akan dibuka. Nah, cuman belum bisa kita lihat. Jadi kayak kita tunggu tanggal mainnya di tanggal 18. Ini instalasi yang dibuat oleh senimannya akan sebesar itu di depan. Kemudian dikolaborasikan pada saat pembuatan animasi. Jadi ini sebetulnya belum ada ya, tapi dibuatin animasinya sama teman-teman kita yang bergerak di bidang animasi dan 3D artist. Nah, kayak gitu. Jadi kita emang collapse dari awal kita bekerja, dari awal kita bentuk kepanitiaan, dari awal kita ini, dari publikasi, dari lain-lain, ini sifatnya memang kolaborasi dari teman-teman yang ada di Jogja, gitu sih. Jadi yang bisa teman-teman dari 3D artist ini bisa membantu untuk buat publikasi animation. Nah, mereka ngebantu nih bikin kayak gitu. Ini kan cukup ini ya, cukup membuat pertanyaan. Padahal kalau misalnya Mas Bayu misalnya datang ke Jogja, ini belum ada sih, Mas, sebetulnya. Saya udah sempet lihat konten ini nih, Mas. Terus saya penasaran ini apa gitu, kok kayak dikasih spill sedikit. Oh, ternyata ini memang betul-betul hanya grafis aja ya, Mas? Animasi, maksudnya, grafis aja. Animasi aja. Kalau instalasinya sendiri sedang dikerjakan di workshop sama Mas Wisnunya, dan ini udah, kalau kita ngelihat kemarin udah hampir 90% udah hampir jadi, nanti tinggal kita bawa sih, dan nanti mungkin akan kita tutup dan pada saat pembukaan akan kita buka kayak gitu. Jadi ini akan ada instalasi, pameran market, cerita arsitektur, studio visit kayak gitu acara-acara kita. Nah, ini kalau misalnya kita lihat sedikit teaser dari Mas Wisnu, instalasi seninya ini udah mulai kita spill dikit lah untuk itunya. Jadi dari bambu kayak gitu. Nah, itu mungkin, Mas, dari saya secara garis besar, dan harapan kami mungkin teman-teman yang berkesempatan untuk mampir di Jogja bisa ikut datang lah. Nanti pasti dari teman-teman Jogja tuh pasti sangat menyambut dengan hangat teman-teman yang lain untuk kita sharing-sharing nanti di sini. Kita kumpul, kita bercerita lah, berbagi kisah, bertukar pikiran tentang arsitektur, dan semoga memang harapan kita benar-benar ini ngebawa arsitektur itu ke masyarakat lebih luas. Soalnya kan sebetulnya nggak di semua tempat kayak masyarakat itu kan sangat paham tentang arsitek. Bahkan di zaman sekarang masih banyak orang yang membedakan arsitek dan arsitektur itu apa, kayak belum tahu. Terus bedanya arsitek dengan kontraktor apa sih, Mas? Masih ada yang kayak gitu. Nah, jadi ini kayak kita pengen ngasih tahu nih, ini loh arsitek, ini loh, ini bisa dibuat seperti ini, yang lain juga bisa nyambung kayak gitu sih. Jadi banyak harapan kami di sini. Itu, Mas Bayu, thank you banget sudah dikasih kesempatan untuk sharing tentang YAX ini. Mungkin nanti lain-lainnya akan disambung dengan Mas Faiz as a main kurator yang ada di YAX ini. Thank you. Terima kasih, Mas Zul. Tapi sebelum ke Mas Faiz, saya masih mau tanya-tanya sedikit ke Mas Zul nih, Mas. Saya tertarik, biasanya kan kalau exhibition arsitektur tempatnya tuh yang cukup arsitektural, ikonik gitu kan. Nah, ini kan di mall nih, Mas. Ya. Apakah salah satu pertimbangannya juga seperti yang tadi Mas Zul sampaikan gitu, maksudnya juga untuk lebih masyarakatkan profesi arsitek gitu, karena kan mungkin yang tadi Mas Zul sampaikan
masih cukup banyak pertanyaan mengenai profesi arsitek gitu. Malah mungkin kadang-kadang masih ada yang bertanya kok gambar aja dibayar gitu. Nah, Nah, itu apakah jadi salah satu pertimbangan juga, Mas? betul betul. Jadi salah satu memang yang kita pilih memang apa namanya waktu itu ya kayak salah satu prodiet yang paling banyak uh, Hmm. pengunjung dan itu dari segala macam kalangan itu Hmm. salah satunya mungkin mall ya. Nah, makanya kita coba tuh masuk gimana semua orang yang akan masuk mall. Jadi kalau misalnya kita untuk awal ini misalnya di luar atau di mana itu kan kayak apa namanya uh, agak sulit untuk menyaring kayak Hmm. Hmm. orang yang datang. Tapi kalau mall ini kan orang yang datang tuh udah jelas nih akan ada orang yang datang ke mall. Apalagi di zaman sekarang ya kayak akan ada banyak mall ini jadi salah satu destinasi di urban gitu. Jadi tempat untuk yang nggak mesti belanja, tapi sekarang kan window shopping hanya jalan-jalan Iya, aja iya. yuk ke mall kayak gitu udah banyak ya. Nah itu kita coba ya udah deh kita masukin aja biar mereka tahu. Ya sebenarnya intinya seperti kayak gitu sih mas. Lebih ke biar masyarakat yang datang ke mall walaupun misalnya nggak tahu acara ini, tiba-tiba tuh kayak loh Hmm. ternyata ada acara ini loh. Pada saat mereka niatnya mungkin nanti untuk ke food courtnya atau mungkin beli baju, tapi akan melewati atrium DAX ini kayak gitu. Jadi akan lebih banyak orang dari kalangan masyarakat umum yang bisa menikmati ini dan mengenalkan, oh ternyata arsitektur tuh ini, ternyata arsitektur kayak gini, bagus ya, bikinnya sama siapa, kayak gitu. Terus loh ternyata keramik bisa ya dibikin kayak gini, ternyata apa yang bisa dibikin kayak gini, terus baru tahu mungkin tanya nanti arsitek, oh arsiteknya siapa gitu-gitu, mungkin tanya kayak gitu sih mas. Cuma nanti ke depannya memang ini hanya sebagai sebuah pemantik mas ya X ini. Hmm. Hmm. Ke depannya nanti mungkin harapan-harapan saya kita dan teman-teman itu akan ke scale yang lebih besar lagi. Mungkin nanti kita akan masuk ke ruang publik yang lebih besar kayak gitu. Mungkin Oke. nanti bisa di taman kota atau di apa. Tapi untuk sementara yang bisa kita ambil ini lingkup tertutup dulu yang orang sudah pasti datang ke situ. Nah nanti tapi ya itu sekali lagi ya X 2025 itu pada saat di X 2024 kemarin itu kan awal kita banyak discuss, banyak Hmm. talks, kemudian di X 2025 ini pemantik kita akan mulai membuat instalasi arsitektur kalau dikehendaki dan ditakdirkan baik nanti di X 2026 scale-nya mungkin harapan kami akan bisa lebih besar, skalanya mungkin urban di tempat open public yang bisa dinikmati almost every people di kota Yogyakarta ini. Itu sih mas. Amin, amin Mas. Siap, Mudah-mudahan nanti amin. 2026 bisa dibook area Tugu tuh Mas. Siap, amin yang banyak-banyak kalau itu mas. Siap. Oke, Betul mas Bayu. Mas Zul, terima kasih untuk pembukanya untuk sharing secara general tentang ya X ini Mas gitu. Jadi mudah-mudahan Thank ini you. jadi salah satu event yang lebih masyarakatkan profesi arsitek terutama gitu ya. Apalagi ini Siap. venue-nya cukup menarik itu di mall gitu, di mana orang banyak hadir di sana, khususnya mungkin orang-orang yang masih kurang mengetahui profesi arsitek itu seperti apa sih. Mudah-mudahan ini akan jadi salah satu hal yang menarik untuk mereka, Mas. Terima kasih, Mas Zul. Siap, oke, sama-sama mas Bayu. Thank you. Nah, tadi Mas Zul juga sempat sampaikan di depan bahwa cukup banyak kehadiran dari teman-teman arsitek atau mas-mas dan mbak-mbak dari kalangan arsitek yang mungkin sudah kita kenal gitu ya. Nanti ada instalasinya, terus juga ada sesi mereka akan sharing gitu. Nah, mungkin untuk itu saya akan mengundang Mas Faiz Suprahman untuk cerita apa sih nanti acaranya, terus juga karena beliau adalah kurator di acara YAAX ini, dan apa sih yang dikurasi Mas Faiz dan pertimbangannya apa gitu. Akhirnya dari Mas Faiz dan tim YAAX mengundang mereka untuk menampilkan karya-karyanya. Silakan Mas Faiz. Ya, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang menjelang sore di Jogja. Cukup lembab, panas. Ya, terima kasih Mas Bayu dan dari Katalog Pro sudah mengundang kami sebagai bagian kecil lah dari grup yang luar biasa ini di YAF dan YAX begitu. Perkenalkan, saya Faiz, saya temannya Zulfikar dan Mas Judi yang alhamdulillah. Halo Mas Judi. Mas Judi sudah join kayaknya itu, tapi mungkin sedang di acara lain mungkin. Oke. Ya, jadi
sebetulnya Mas, tema kita itu memang sampai ke sel-sel kecil gitu ya Mas ya. Mhm. Sampai penggodokan tema dan acara dan venue itu semua dikeroyok gitu ya, gotong royong. Sehingga saya itu sebetulnya hanya diamanahkan untuk bisa mungkin menuliskan sedikit dan sedikit untuk memberikan input-input lah untuk peserta yang akan pamer nanti tanggal 18 itu ya. Gitu. Jadi saya mungkin share screen sedikit, mudah-mudahan tidak overlapping dengan apa yang sudah disampaikan Mas Zulfikar. Sudah terlihat kah Mas? Sebentar. Oh, Sedang proses. oke, sebentar. Saya harus. Oke, sebentar. Mungkin ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah endapan dari pemikiran bersama begitu. Saya coba termasuk Mbak Sunti juga membantu untuk menuliskan ini sebetulnya. Kemudian proses kurasi sudah juga masih berjalan gitu. Topik yang sudah diangkat dan sudah kita tahu mungkin sudah lewat sosial media ya, bahwa kolektif ini yang menjadi pilihan bagi teman-teman YAF, teman-teman YAX untuk diangkat gitu. Sehingga kita berdiskusi begitu kolektif seperti apa sih yang ingin disampaikan gitu ya. Tadi Mas Zulfikar sempat mention bahwa mencoba juga untuk menyederhanakan istilah-istilah terminologi dalam arsitektur supaya awam itu atau publik begitu bisa semakin mudah untuk mencerna apa saja sih yang arsitek lakukan selama ini gitu ya. Jadi itu adalah pintu masuknya sehingga berarti kita tidak selalu ada di ruang kosong sendirian gitu ya. Ada banyak sekali di sekitar kita yang membantu untuk mewujudkan satu karya tersebut. Sehingga pintu masuknya sangat sederhana bahwa pameran ini menceritakan peran lain juga, proses kolaborasinya, kemudian ditranslate atau diterjemahkan dalam karya itu kasat mata eksplisit gitu ya. Sebenarnya itu ya sebenarnya yang ingin kita angkat, bahwa arsitek tidak sendirian, tidak one man show begitu, banyak support sistemnya di sekitarnya. Itu yang juga ingin, mungkin kalau buat saya personally itu yang mesti lebih mudah-mudahan lebih sampai gitu ya ke audiens nanti. Seperti tadi Mas Zulfikar juga sudah bicara bahwa ada beberapa kategori media yang akan dipakai begitu ya oleh para presentator, para peserta pameran. Di tim kurator itu sebetulnya hanya mengoreksi sebagian kecil gitu ya, karena ada beberapa hal yang sebetulnya sudah bypass gitu ya, sudah otomatis gitu, mereka sudah maksud dari topiknya sudah nyambung gitu, kemudian itu tidak perlu di proses filter lagi gitu. Nah, kurasi yang dilakukan sebetulnya tidak mengeliminasi begitu ya, selagi itu masih dalam jumlah yang memang disepakati bersama gitu. Jadi instalasi arsitektur itu ada 6, kemudian ada pameran maket arsitektural, kemudian yang terakhir cerita 10 menit ini 12 cerita. Apakah masih ada yang lain konten yang bisa dinikmati? Ada tadi ya, ada arsitek yang diundang, invitasi dari luar kota atau yang memang sudah karyanya, apalagi memang yang diundang yang tanpa proses kurasi itu diundang memang sudah nyata perannya menunjukkan kolaboratif Mas, bersama masyarakat, bersama mungkin seniman gitu ya, sudah memang pengalamannya, experience-nya sudah dikenal publik lebih luas begitu. Nah, 3 hal ini yang memang secara prosedural kita terimanya adalah open submission Mas. Jadi profesional, mahasiswa, komunitas, perorangan itu bisa memasukkan karyanya di produk maket arsitektural dan cerita 10 menit ini gitu ya. Kalau untuk yang instalasi arsitektur ini memang dari sebetulnya instalator ini adalah yang menyelenggarakan juga gitu ya. Jadi memang yang mengadakan acara, dan kebetulan dari awal juga kita udah godok topiknya bareng-bareng, jadi mereka sudah bekerja dari awal dengan brand-brand yang sudah disebutkan tadi gitu. Kemudian yang maket ini open submission, cukup antusiasnya cukup banyak yang submit. Nah, ini yang agak sebetulnya mungkin Mas Zulfikar juga merasa bahwa di atas ekspektasi gitu ya. Ternyata awal kita agak sedikit ini, bisa nggak ya sampai angka segini gitu. Ternyata lebih yang masukin gitu. Jadi mau tidak mau memang ada proses eliminasi yang perlu dilakukan, dan karena kita keterbatasan dengan jumlah juga. Kemudian cerita 10 menit ini
belum berlangsung sebetulnya ininya apa namanya proses kurasinya, tapi saya kira mudah-mudahan yang sudah ditampilkan memang akan menunjukkan hal yang sesuai dengan topik gitu. Nah, ini tadi mungkin sudah disebutkan juga, jadi 6 arsitek yang juga sebenarnya termasuk dalam yang seksi repot-repot ya Mas ya. Ini ada kayak desain, BSA, inklusi, kemudian Kanca juga nanti ada visitasi karya terbangunnya, kemudian ada Dash, ada Lab 28. Nah, mereka 6 ini memang yang terpilih terbaik untuk merepresentasikan IAX 2025. Kemudian sebetulnya prosesnya ini sudah apa ya Mas, sudah secara langsung gitu ya kolaborasinya muncul, karena kan jelas sekali bahwa berkolaborasi dengan produk, brand gitu kan, sehingga akan prosesnya itu dari awal sudah diskenario akan terjadi proses itu. Bahkan muncul secara visual, muncul secara publikasi gitu ya, dua peran ini dari instalasi kolaborasi. Nah, kemudian ya kita melakukan proses yang open submission tadi, market begitu, masih yang masuk cukup banyak gitu, agak sedikit kerepotan juga milihnya dan memberikan advice, memberikan penekanan pada hal tertentu supaya masuk ke dalam topik. Dan sulit, lumayan intens untuk memilih dan memberikan saran terbaik yang tepat waktu, tidak terlalu merepotkan bagi para presentator ini membuat paketnya, kan kita memang tinggal 11 hari lagi ya ini ya. Gitu. Nah, apa sih yang di setting gitu untuk market, bahwa jangan kalah kuatnya gitu ya secara topik atau secara tema dengan instalasi kolaborator tadi Mas. Kalau tadi kan udah kuat tuh, pasti dia udah kolaborasi dengan brand gitu ya. Udah ada proses TikToknya yang ini. Nah, ini market ini kan sifatnya kita terima jadi nanti di akhir gitu ya, udah jadi ya. Ini makanya perlu di filter, perlu diberikan input lah. Bukan mengajari sih sebenarnya sifatnya, karena udah jago-jago semua gitu buat market, dan kita mau menyesuaikan apa yang ingin ditampilkan, elemen apa yang ditampilkan, ukurannya berapa dan lain-lain gitu. Jadi Mas Faiz, ya izin saya langsung tanya Mas mengenai karakteristik market. Karena ini kan tadi Mas Faiz menyampaikan akan banyak nih instalasi market. Mungkin kita bicarakan yang peserta yang akan exhibit marketnya gitu ya. Nah, itu ada penilaian sendiri atau dibebaskan Mas untuk bentuk dari desainnya? Apakah harus landed atau harus misalnya komersial project gitu, atau seperti apa Mas Faiz? Ya, karena proses kuratorial kan ada requirement Mas ya. Kita membuat instruksinya itu berdasarkan hal-hal teknis lah, tempat gitu kan, ukuran, kemudian yang paling utama itu adalah bagaimana itu terlihat gitu ya. Bagaimana itu terlihat merepresentasikan topik, merepresentasikan tema besarnya, kolektif itu. Nah, itu limitasi di situ. Tapi kalau jenis project, terus kemudian luasan berapa, bahkan ada salah satu yang ingin menampilkan bangunan tinggi, rise, nggak apa-apa, tapi kita akan lihat secara teknis visible nggak di lokasi. Kalau nggak visible utuh, nah kita sarankan section Mas ya. Jadi market parsial gitu, market parsial. Jadi nggak mengeliminasi. Mungkin arsiteknya pengen menampilkan itu, ini masterpiece-nya gitu kan. Ukuran nggak menjadi masalah, tapi kita tampilkan parsial gitu. Nah, jadi mungkin ini sebenarnya pertanyaannya masuk ke slide ini nih Mas ya. Jadi yang masuk ada beragam Mas, tipologi bangunannya, besaran bangunannya, tapi rules-nya sedikit sebetulnya ya, bahwa ada elemen dalam market tersebut yang merepresentasikan proses kolaborasi Mas, gitu. Jadi kan kita tadi topiknya bahwa dia bisa berkolaborasi dengan siapapun, gitu ya, secara formal, informal, dengan profesional, dengan amatiran mungkin, dengan komunitas, dengan industri dan lain, informal. Nah, itu yang ditampilkan. Nah, jadi ini kita berikan sebuah gambaran bahwa misalnya yang hasil kolaborasi dengan seniman adalah atap, gitu Mas, misalnya. Atapnya dibuat patternnya oleh seniman dengan desain tertentu gitu, tidak 100% bahwa arsitek memiliki otoritas tinggi di situ gitu untuk menciptakan tersebut. Nah, itu yang kita tampilkan dengan warna khasnya IAX 2025 gitu, dengan warna ungu. Sisanya putih Mas. Oke. Berarti warna ini menjadi salah satu mandatory atau betul. keharusan dari peserta
exhibition market nanti gitu ya Mas Faiz? Ya betul Mas. Nah, ini perdebatan panjang nih di panitia. Mas Zulfikar tuh sampai jatuh bangun dia mainin. Enggak sih Mas. Itu udah yang kita cari yang paling eye-catching dan selaras gitu ya dengan keseluruhan brand IAX 2005 yaitu warna. Dan kita juga mempertimbangkan kemudahan gitu ya. Kemudahan untuk dilakukan dalam waktu yang singkat sehingga sisanya putih saja gitu. Nah, ungu ini menjadi elemen yang akan audiens akan melihat sebagai bentuk kolaborasi yang ingin diceritakan. Nanti cerita akan lebih panjang lebarnya, bisa ada barcode gitu, bisa di-scan. Kemudian kenapa genteng tersebut menjadi yang ditonjolkan? Kenapa di dalam ruangan menjadi ditonjolkan? Bahkan kita nggak membatasi di elemen yang envelope building gitu, Mas. Tapi kalau ada satu lantai, satu kamar yang itu tuh proses kolaborasi dengan klien atau dengan komunitasnya kuat, nah dia bisa menampilkan sebagai plat lantai berwarna ungu gitu. Jadi nggak di envelope gitu ya. Nah, nanti saya akan sneak peek sedikit yang sedang berproses ya. Mudah-mudahan ini ya apa namanya tidak apa kalau film ini ya apa efek bukan ini. Ya, kira-kira gitu. Ini hanya teaser aja Mas ya. Teaser dikit lah nanti ya supaya ini. Nah, itu kira-kira yang kita kasih limitasinya bahwa secara kasat mata directly clear bahwa proses kolaborasinya ada di situ. Proses kolaborasinya ada di elemen itu. Gitu. Jadi kita nggak ngomongin yang cukup kalau misalnya kita ngomongin tentang di konsep secara makro gitu ya, abstraksi yang agak sulit digambarkan, ya kita minta untuk didorong hasilnya apa gitu. Misalnya ada peserta gitu yang proses kolaborasinya itu nggak kelihatan Mas. Misalnya proses kolaborasi itu menentukan tanahnya, waduh tanahnya mau menentukan jumlah mahasiswa yang datang, nah, itu kan agak sulit ya. Jadi kita dorong itu hasilnya apa di desain arsitekturalnya apa? Pasti ada. Misalnya apa ya? Misalnya ini apa konsep sakralitas masjid gitu kan dari komunitas yang jamaah gitu. Ini konsepnya. Nah ini pasti kan akan didorong ya oleh arsiteknya dan kreativitasnya untuk dorong apakah adalah bentuk dinding yang dengan material tertentu atau dengan apa cahaya yang mempresentasi ke dalam bangunan sehingga kena lantai kena. Nah itu yang kita angkat. Nah sisanya putih. Jadi memang itu yang apa cara sederhana yang mudah-mudahan bisa membawa topik kolektif itu semakin representatif gitu. Tuh. Nah saya lanjut ya Mas. Nah ini kira-kira kita memang membatasi 30. Alhamdulillah semuanya sudah berprogres dan kita apa namanya pantau terus untuk kesiapannya. Nah satu masih dalam konfirmasi. Mudah-mudahan bisa genap 30. Mas Faiz, saya langsung tanya. Saya langsung tanya, ini kan cukup banyak ya Mas ya, ada 30 dan sedangkan venue yang tadi disampaikan oleh Mas Zul gitu, areanya ini area sangat komunal gitu istilahnya, mall gitu, orang semua pada ke situ gitu. Berarti nanti penempatan market ini itu hanya di area atriumnya aja atau memang akan disebar di beberapa titik gitu, Mas Faiz? Ya, kalau dari panitia itu memang sudah memplotkan Mas, jadi di lantai 1 mungkin mudah-mudahan bisa kebayang ya, di lantai 1 di atrium itu untuk instalator kolaborasi tadi Mas, instalasi kolaborasi yang 6 karena terbesar itu apa namanya Mas Faiz bisa saya sambil bantu share screen ya, nanti Mas Faiz menjelaskan. Oke. Siapa tahu aja gitu ya, kan kita tahu kalau di Jakarta tuh ada satu ya kita bisa bilang atau apa ya konsultan atau interior design yang tiba-tiba dia bikin instalasi semi rumah di atrium sebuah mall di Jakarta. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman juga bisa melihat terakhir bisa ngerasain gitu, ini yang bisa terjadi gitu. Silakan Mas Zul. Ini ya Mas Faiz harus stop share dulu berarti ya, gini ya sebentar. Oh sudah, oke. Sudah. Oke. Saya kok nggak muncul. Oke ya. Ini venue-nya sebentar di saya. Oke, ini venue-nya saya ngeliat di komentar lain apa ya. Lantai 1 itu Mas yang di warna hijau ya, warna ungunya di gelap itu untuk instalasi kolaborasi bersama 6 brand ya. Tadi 6 arsitek pilih. Kemudian nanti di lantai 2 Mas, itu ada satu ruangan cukup besar di bagian belakang yang kita sebelah selatan itu ya. Masih lantai 1 Mas Faiz yang ini. Oh masih lantai 1 ya? Oke. Oh iya di depan itu juga. Di depan itu juga ada itu yang tadi Mas Awang ya sedang mempersiapkan atau tadi yang kita lihat videonya itu video yang ada sculpture berapa itu ya Mas Zulfikar ya? 6x3. 6. Ya, 6 ya. Nah, itu yang paling depan. Kemudian kita market itu di nomor 13 Mas Faiz di sini. Belakang.
Ya, yang di situ Oke. ya, di situ nanti ada ruangan Mas, cukup cukup lega itu sebenarnya ada, terus kemudian kaca gitu. Kemudian tim venue juga mempersiapkan displaynya cukup menarik gitu. Nah, nanti market-market ini akan berada di satu tempat yang sama Mas. Nah, jadi Oke. pembagiannya itu adalah berdasarkan tiga kategori Hmm. media tadi, instalasi kolaborasi cukup besar-besar, kemudian yang kedua market, nanti yang topnya di lantai 2 ya Mas Fikar ya, Di lantai 2 ini ada. Ini lantai 2. instalasi dari arsitek-arsitek yang udah kita kenal lah. Ya, betul. Ini yang tadi mungkin sudah langsung akan dipamerkan itu di lantai 2, berupa macam-macam juga dia, ada market, ada instalasi, ada mungkin ada media-media lain gitu. Kira-kira seperti itu Mas bayangannya, Mas Bayu untuk Oke. venue-nya ya. Ya. Tapi kalau market ini satu tempat sendiri dia. Oke. Ya, Ya. monggo lanjut ke Mas Faiz lagi share screen-nya. Ya. Jadi Terima kasih Mas Zul. kelihatan kah? Oh, Ya, sebentar. masih proses. Nah, ini sudah ada 30 Oh iya. arsitek ya Mas yang akan memperlihatkan karya marketnya. Ya. Bentar, saya print lagi. Ya. Berarti ini sambil ngobrol ya Mas. Ya. Berarti kolaborasinya itu pada saat market ini nanti di exhibit, dipamerkan, itu pengertian kolaborasinya itu dari dari banyak hal gitu ya. Misalnya kayak tadi kolaborasi bersama dengan desainer grafis misalnya, Ya. atau seniman seni rupa Ya. gitu. Ya. Terus juga mungkin kolaborasinya juga kita ngomongin yang dari sisi market dari 30 arsitek nanti gitu Mas ya. Berarti memang diharapkan market-market atau desain-desain yang nanti akan ditampilkan itu pasti berkolaborasi tidak hanya dari profesi arsitek gitu ya Mas Faiz. Ya, betul. Tadi apa semangatnya adalah inklusif seperti Mas ya, atau maksudnya kita kadang-kadang tidak terangkat support system di balik kita itu ya Mas ya. Kadang-kadang Oh, oke. ini mungkin bisa jadi momen gitu ya untuk memperlihatkan bahwa di sisi lain kita juga mengorkestrasi proyek tersebut gitu dengan banyaknya pemikiran. Nah, itu yang mungkin mau kita angkat gitu. Ya, jadi dalam proses kurasi itu Mas memang ada beberapa yang masih yang belum mengeluarkan gitu ya, mengeluarkan proses tersebut. Jadi kita dorong, mungkin bagian sini menarik karena secara desainnya tuntas gitu, muncul secara fisik gitu, kemudian ada pemikiran yang tidak hanya tunggal gitu, tidak hanya dari arsiteknya. Nah, itu bisa diangkat. Jadi pekerjaan kami kemarin seperti itu lah, dari 30 ini ada yang langsung jadi. Nah, terus kemudian kita juga ternyata ada satu peserta tuh karyanya di luar negeri Mas, di Amerika itu. Nah, itu juga cukup menarik gitu. Karyanya bahkan landscape gitu ya. Nah, ini kan gimana nih naruh media 40 tapi bentuknya tuh master plan gitu gede. Nah, proses diskusi ada yang satu bisa merepresentasikan satu part of the design itu merepresentasikan kolaborasi tersebut. Nah, mungkin ini 30 listnya, kira-kira ini sneak peek-nya. Nah, ini lagi proses Mas. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini masih proses belum selesai. Nah, jadi ini yang tadi lantai ada program ruang ya. Jadi kolaborasinya dalam program ruang gitu. Jadi ya udah yang kita angkat itu dibuka marketnya, dibongkar gitu selubungnya, yang kelihatan dalamnya. Bagian situ adalah proses dia si arsitek berkooperasi dengan komunitas, dengan klien, menghasilkan program yang tersebut. Kadang-kadang program ruang kan nggak terlalu kelihatan, harus dirasakan datang ya Mas. Maksudnya kalau harus mengalami ruangnya gitu, experience itu yang akan dirasakan. Tapi kalau dalam bentuk fisik bagaimana nih caranya? Ya kita bongkar aja, kita lihat dalamnya ini hasil dari kolaborasi tersebut. Sama dengan halnya jika dia ingin high rise gitu, bangunan tinggi dan nggak masuk dalam skala tertentu, dipotong, dibongkar dalamnya, diperlihatkan bagaimana. Nah, nanti cerita akan lebih lanjut jika ada yang tertarik langsung ketemu arsiteknya bisa langsung menjelaskan, atau nanti ada web base ya, informasi web base begitu yang dia akan lihat kenapa elemen tersebut menjadi salah satu yang diangkat sebagai proses kolaborasi. Nah, ini mungkin saya jangan lama-lama buka ini nanti biar nah, kira-kira begitu Mas Bayu. Jadi nanti juga nanti ada yang tadi ya cerita 10 menit dari 12 arsitek yang luar biasa juga begitu. Salah satunya mungkin sudah banyak dikenal gitu. Nah, ini masih dalam proses juga, tapi rasanya ini sebagian besar saya juga sudah mengenal begitu, dan mereka memang experiencing-nya di situ, mengajak komunitas untuk berkarya bersama, bahkan mungkin nama dia sebenarnya tenggelam gitu ya, bahkan justru komunikasinya naik gitu ya. Nah, ini kira-kira 3 itu akan presentasi 12
Arsitek ini akan presentasi dibagi 3, ada energi sinergi, regenerasi adaptasi, dan inspirasi inovasi. Gitu. Ini selama 3 hari ya Mas Zulfikar, saya lupa ini timeline-nya nih untuk yang Betul, 3 hari 3 hari ya. untuk 10 minute talks. CSM itu 3 hari. Ya, nanti mungkin Mas Zulfi untuk timeline-nya saya nggak terlalu hafal, nah ini ada 3 sesi lah gitu. Oke. Begitu kira-kira Mas, mungkin inilah jadi memang regenerasi, terus kemudian energi baru, inspirasi yang ingin disebarkan sebagai ekstraksi dari kolektif para orang kreatif ini, gitu Mas Bayu. Oke, Mas Faiz, jangan Ya. kemana-mana dulu. Ini saya masih penasaran. Berarti kan sebagai kurator di AX ini kan pasti Mas Faiz tidak hanya mengkurasi di section satu program gitu ya. Misalnya tadi di program ada exhibition marketnya gitu. Tapi dari pemilihan pembicara, terus juga mungkin tema besarnya kolektif, Mas Faiz juga ada banyak memberikan masukan gitu sebagai kurator gitu. Nah, yang jadi penasaran saya gitu, dari segitu banyak nanti aktivitas di IAX 2025 ini gitu, sejauh apa sih Mas akhirnya mungkin teman-teman arsitek gitu untuk bisa ikut berkolaborasi dan support di acara IAX 2025 ini Mas? Khususnya yang kita tahu tadi Mas Zul juga sempat spill akan ada beberapa nama senior-senior yang juga akan hadir Ya. gitu Mas Faiz. Ya. Ini kontribusi ya Mas ya berarti ya? Iya. Ya, sebetulnya kalau dihitung jumlah peserta yang akan sebagai presentator, sebagai ini cukup banyak ya sebetulnya ya. Saya itu sebetulnya memberikan packaging gitu Mas, packaging untuk yang mungkin agak di luar topik gitu Mas. Jadi ada beberapa yang sudah memang, misalnya Mas Yuli Kusworo gitu ya, kita udah tahu track recordnya dan lain itu kolektif sekali gitu kan. Nah itu sudah memang sudah harus disampaikan gitu ya ke publik. Tapi ada beberapa yang, ini saat ini mungkin untuk kesempatan untuk berkontribusinya semakin mepet gitu. Jadi kalau kita buka lagi, karena yang market ini masih terus ada yang menanyakan gitu Mas. Ya. Bisa. Nah beberapa yang tereliminasi juga sebelumnya nggak langsung kita cancel itu ya, mungkin Mas Zulfikar bisa ini. Tapi kita masukkan ke salah satu sesi lain, yaitu nampilkan slideshow ya, gitu ya. Slideshow yang, jadi ada beberapa yang tereliminasi masih di market itu. Tapi mereka tetap akan berkontribusi di X 2025 di media lain gitu. Jadi ada sesi-sesi tambahan gitu yang enggak. Jadi rata-rata sih semuanya akan yang sudah memberikan antusias gitu ya untuk bisa di X 2025 itu hampir semua bisa muncul nanti di 1 minggu itu gitu. Oke. Nah, Mas, berarti kan tadi Mas Faiz sempat spill ada 30 arsitek yang akan menampilkan marketnya gitu. Ya, akan di-exhibit. Nah, berarti saya yakin persiapannya IAX udah cukup jauh-jauh hari gitu ya. Asumsi saya banyak nih yang tertarik untuk ikutan exhibit marketnya gitu. Dan boleh tanpa harus mengurangi rasa hormat yang tidak masuk ke 30 itu gitu. Pertimbangannya apa sih Mas akhirnya Mas Faiz menentukan 30 arsitek itu yang bisa memamerkan marketnya Mas Faiz? Ya, betul Mas. Jadi memang waktunya sebenarnya cuma 3 bulan ya Mas. Enggak gitu juga. Betul. Mudah-mudahan nanti yang 2026 atau 2007 ini mungkin lebih panjang. Oke. Ya, jadi tadi kita sebenarnya ada limitasi persiapan waktu gitu. Jadi bahkan dipikirkan tuh Mas, waktu 2 minggu itu sanggup nggak ya buat market seperti itu gitu. Artinya jadi Mas, jadi ada yang bahkan ngasih desainnya itu marketnya udah jadi Mas. Marketnya udah jadi. Berarti emang serius tuh Mas ya? Mungkin itu market yang sudah ada ya. Terus kemudian ini bisa nih ditampilkan gitu kan. Tapi mungkin karena kita guidance-nya keluar belakangan kaget, wah ternyata ukurannya segini ya, makanya saya nggak jadi nggak masuk. Dia buat baru ya, nggak jadi ya, tapi buat ini ya. Nah itu nanti ditampilkan di sesi lain. Nah itu jadi kita kan perlu menjaga topik ya Mas, tema besarnya ini sebagai apa sih istilahnya, mungkin bahasa umumnya benang merah gitu, yang ada message yang ingin disampaikan, sehingga bukan yang tidak masuk itu bukan berarti
tidak bagus gitu. Bahkan ada bagus banget Mas, tapi ya itu tadi marketnya nggak sesuai teknis gitu ya. Nah, jadi ini untuk mempackage produk-produk ini sehingga message dari kolektif IAX 2005 ini dapat gitu, masuk gitu. Nah, mungkin nanti berikutnya beda lagi topiknya, yang tadi belum bisa masuk malah masuk gitu, bisa jadi seperti itu. Nah, ya memang kemarin yang proses yang paling menarik satu-satu itu kita kasih kayak itulah Mas, kayak dosen ngasih revisi lah gitu. Pasti di awal ada tornya gitu ya. Nanti akhirnya ada penilaian mana yang memang mengikuti benang merahnya, mana yang kurang gitu ya Mas. Ya, betul. Kita juga siapin itunya Mas, siapin istilahnya apa ya, borang penilaiannya itu ya. Bukan perihal angka tapi lebih kepada checklist saja. Oh, ini masuk. Ini ada dari beberapa kriteria begitu, ada satu yang nggak masuk. Oke, kita kasih saran Mas untuk dikasih direvisi lah istilahnya, gampangnya itu. Poin ini nih bisa nih kita usulkan juga. Mungkin poin ini bisa diceritakan yang ininya. Nah, itu satu-satu cukup ini, dan alhamdulillah semuanya bisa mengejar karena memang kita mencari paling singkat dalam proses pengerjaan gitu. Oke, satu lagi mungkin Mas ke Mas Faiz gitu. Dari 30 itu kan pasti saya yakin banyak yang tertarik untuk ikut serta gitu ya, yang mungkin domisilinya bukan di Jogja. Nah, itu cukup banyak nggak sih Mas? Atau jangan-jangan yang 30 ini ada beberapa yang memang area lingkupnya tuh bukan di Jogja, dan itu masih diperbolehkan apa memang sebetulnya ini dari namanya aja gitu ya, dan acara di Jogja, tapi teman-teman yang memang masuk ke dalam kriteria itu bisa ikut serta gitu Mas Faiz. Ya, pada akhirnya beragam Mas. Misalnya kita bilang studio base-nya memang kemarin kan semangatnya Jogja dan sekitarnya gitu Mas ya. Jadi kita utamakan dulu. Tapi pada akhirnya beragam juga, walaupun memang yang mendominasi adalah studio base yang ada di Yogyakarta gitu. Tapi yang saya kira ini adalah project-nya gitu. Project-nya hampir malah sedikit yang ada di Jogja ya. Menyebar ya, project itu menyebar gitu. Cuman memang yang majoritinya adalah arsitek muda Yogyakarta gitu. Itu yang memang semangatnya seperti itu ya, ada seperti itu. Nah, oke. Mas Faiz tadi sempat bilang project-nya yang ada di Jogja gitu. Nah, berarti market atau nanti beberapa desain market yang akan tampil itu memang project dari desain project yang terrealisasi atau yang masih dalam tahap desain di Jogja gitu ya Mas Faiz? Ya. Mungkin tadi saya salah ya, salah nyebut. Jadi kalau project-nya Mas, project terbangunnya itu nggak hanya di Jogja. Cuma arsiteknya, kantornya base-nya di Jogja. Berarti desain marketnya masih yang istilahnya masih dalam imajinatif itu enggak teman-teman yang mau ikutan next-nya. Betul. Itu salah satu yang di TOR Mas, salah satu yang kita ajukan itu adalah project real. Nah, ini memang project terbangun atau tidak terbangun atau belum terbangun gitu kan. Kemudian karena kemudian dimanapun gitu, dimanapun lokasinya. Kan luasan tipologi nggak kita batasi, tapi harus project real, terbangun belum atau tidak. Nah, kenapa project real? Kolaborasi itu ada real gitu maksudnya. Jadi dengan project itu real berarti ada kolaborasi yang layernya itu berlapis banyak gitu ya. Kita berharap project real. Walaupun tidak terbangun, pasti kan ada proses gitu. Karena itu nyata gitu ya. Tapi kalau misalnya ya seperti itulah. Jadi kemarin memang kalau yang misalnya masih nggak ada yang masukin selain project real ya, sayembara itu nggak ada ya, gitu ya. Bisa, jadi memang dibatasinya ke project real itu. Harapannya karena dengan dia real, paling tidak dengan klien itu sudah berkolaborasi. Jadi sederhana itu gitu Mas, karena dia dengan klien itu sudah berkolaborasi. Ada beberapa juga ya memang hanya sama klien, tapi kliennya itu cukup signifikan terhadap keputusan yang dibuat oleh arsitek, bahkan sampai gitu. Jadi di situ yang kita pengen jaga Mas. Oke. Karena kan mungkin kalau saya dengar cerita dari teman-teman arsitek, ajang-ajang seperti ini kan ajang-ajang untuk aktualisasi diri ya Mas, memperlihatkan desain kita gitu.
Mungkin dari sisi kalau mungkin Mas Faiz, Mas Zul atau Bapak Ibu dan teman-teman yang suka ikut tari sayembara, wah ini saatnya nih untuk memperlihatkan. Tapi memang ada ketentuan bahwa ini adalah project yang real gitu ya Mas. Jadi memang gimana caranya dari market-market ini teman-teman yang berpartisipasi nanti akan bisa cerita gitu kolaborasi apa yang terjadi di project ini, mau itu dari sisi mereka sebagai arsitek dan dengan klien atau dari kategori partner-partner yang lain, kurang lebih kayak gitu ya Mas Faiz. Ya, dan saya baru ingat Mas, tapi kita tidak juga yang misalnya sayembara tugas, karena ada juga satu sesi ya kalau nggak salah Mas Zulfikar itu dari apa singkatnya PAMI itu ya, Persatuan Mahasiswa Jogja gitu, itu juga nanti akan bicara juga karena Ya, PAMI. tugas akhir ya Mas Zulfikar ya. Kalau untuk yang PAMI itu kebetulan mereka bercerita tentang asosiasinya, jadi organisasi PAMI itu sendiri, di mana 12 atau 13 lebih universitas di Jogja berkumpul kemudian saling berorganisasi, kemudian ada 2 atau 3 ya, mahasiswa berprestasi, jadi yang menang sayembara untuk skalanya nasional. Ya. Nah, kemudian tugas ada posnya juga Mas untuk yang bukan real gitu ya, belum real ya, palingnya masih dalam research gitu. Oke. Ini ada di apa namanya di interrupt dari Mas Bobi Satria katanya PAMI, Paguyuban Mahasiswa Arsitektur Yogyakarta. Terima kasih Mas Bobi. Nah itu, jadi memang akan banyak kalangan-kalangan muda yang akan istilahnya unjuk gigi ya Mas di sini gitu. Oke, Mas Faiz. Baik, terima kasih Mas Faiz atas ceritanya. Sampai mudah-mudahan ini akan berjalan lancar dan nggak akan pusing-pusing banget mengkurasi acara YAX ini. Walaupun ini masih berjalan ya Mas. Masih berjalan Mas, masih berjalan. Ada beberapa, termasuk juga yang mahasiswa tadi. Rasanya nanti kita ini juga ya Mas Zulfikar ya. Kita cek juga ya. Siap. Baik. Oke, Mas. Terima kasih Mas Faiz. Nah ini sebenarnya saya pengen beralih ke Mas Judi nih. Halo Mas Judi, apakah masih ada di sini Mas Judi? Halo. Nah ini saya juga mungkin sedikit memperkenalkan Mas Judi. Beliau adalah inisiator. Saya bisa bilang inisiator atau founder, boleh Mas dari YAF? Inisiator aja Mas, kalau lagi ya. Inisiator ya. Nggak cuma satu orang, karena banyak. Termasuk Mas Zulfikar dan yang teman-teman yang bicara Mas. Semuanya inisiator. Mas Judi ini adalah inisiator dari YAF dan juga prinsipal dari JP Studio. Saya yakin bagi teman-teman yang domisilinya di Jogja udah cukup mengenal Mas Judi lah gitu. Dan mungkin saya akan langsung tanya aja kali ya ke Mas Judi gitu ya. Ini kan YAX ini kan adalah salah satu program yang lahir. YAX ini adalah program yang lahir dari YAF gitu ya, Mas Judi. Nah. Dan ini adalah kali kedua YAX ini diadakan di Yogyakarta gitu. Dan mungkin masih ada teman-teman atau Bapak Ibu yang masih penasaran gitu. Kenapa sih akhirnya Mas Judi, Mas Faiz, Mas Zul dan teman-teman YAF yang lain akhirnya punya concern kayaknya kita harus bikin satu exhibition atau pameran yang bisa mengkolaborasikan banyak hal di industri kita nih gitu. Dari Mas Judi gimana Mas? Ya, terima kasih Mas Bayu. Maaf ini jadi jadi ikut ngobrol. Sebenarnya saya tuh pengennya ini Mas Faiz sama Mas Zul aja, karena saya tuh hitungannya sudah gen 1. Misalnya kalau HP itu udah ini terupdate lagi gitu. Ini sudah kuasanya Mas Zulfikar sama Mas Faiz sebenarnya. Tapi saya izin dulu. Jadi gini Mas, sebenarnya saya koreksi dulu bahwa kita YAX sudah 3 kali. Jadi pertama kali kita bikin acara itu di Yacht Colony, itu event pertama diinisiasi oleh Mas Bayu di Tio Bayu. Yang kedua diinisiasi oleh Mas Isra itu di Jalan Blok dengan penutup almarhum Pak Eko Prawoto pada saat itu, dan ini yang ketiga. Jadi kita kita barengan sama teman-teman ya, itu jalan tahun ke-8 kita bareng-bareng dari 2017. Jadi kita jalan tahun ke-8. Berarti kalau kita bagi 3 itu berarti per 3 tahun atau per 2 tahun idealnya sih kita bikin. Kenapa? Menurut saya gini Mas, sebagai sebuah perkumpulan ya, kita forum ya. Dulu saya pernah bicara ini kan, sebenarnya forum ini kan diminta sama Pak Eko Prawoto pada saat itu almarhum ya, untuk kita berkumpul ini yang mana gitu ya. Tapi di satu sisi kita pengen forum ini itu sifatnya sustain gitu ya, sampai ke nanti itu disampaikan lagi ke bawahnya lagi Mas Zulfikar dan Mas ini tim sekarang yang ada di YAX. Jadi harapan saya ini kita mau coba membuat milestone baru
sebuah estafet estafet sebuah forum gitu ya, di mana umur kayak saya, Mas Widi, Mas Isra, mungkin Mas Bayu udah hafal ya, itu sudah rata-rata udah naik di atas 38 gitu. Dari udah mau masuk ke lansia. Dan ada kewajiban buat kita secara moral untuk mengangkat adik-adik saya untuk di layer yang sama. Artinya dengan acknowledgement, dengan kan kita kan ada beberapa event ya, termasuk namanya judul kita dulu pernah kita bikin ya namanya brand identity. Ini adalah salah satu cara kita untuk memperkenalkan sebuah brand di arsitektur di Yogyakarta. Dan saya memfokuskan teman-teman saya di Jogja dan sekitarnya. Jadi sekitarnya itu ada di Klaten juga ada, ini di Magelang juga ada gitu ya. Dan mereka ini adalah mereka yang layak untuk kita kenalkan di publik gitu. Nah, tadi sudah dijawab juga sama Mas Zulfikar kenapa di mall ya, jadi saya nggak perlu jawab lagi. Memang inklusivitas itu sudah mulai dibuka dari sekarang. Saya berharap memang jasa arsitek atau konsultan arsitek itu sudah bisa dipandang sebagai salah satu yang tidak terkesan tertutup hanya dikonsumsi dari arsitek-arsitek. Jadi memang harapan saya itu lebih condong ke arah publik. Gitu. Nah, tadi ada catatan lain setelah tadi hasil kurasi dari Mas Faiz, memang kita ada juga nanti diskusi asosiasi. Kebetulan saya karena yang tua-tua ini ngomongnya asosiasi Mas. Jadi saya, Mas Itra, Mas Widi akan mencoba memperkenalkan asosiasi apa saja yang di Jogja, sehingga judul utama kita kan ini sudah jelas ya, menyatakan itu ya. Dari mulai marketnya sampai acara itu sifatnya kolaboratif. Jadi harapan saya ini adalah sebuah perkenalan awal untuk kita Jogja itu jadi sebuah prototipe awal di mana forum arsitek itu menjadi simbol kebangkitan sebuah pekerjaan kolaboratif. Harapan saya di Jogja adalah titik nolnya untuk pekerjaan-pekerjaan kolaboratif. Maka jadi sekarang hari ini tadi saya maaf Mas Yudi tadi ada sebelah saya cuma sudah harus ngajar kayaknya. Jadi saya itu hari ini bangga karena adik-adik saya itu sudah di Mas Zulfikar dan tim ini banyak masalah 30 arsitek kalau salah. Mungkin lebih ya Mas Zulfikar, mungkin koreksi ya. Itu berkolaborasi, lalu saya bilang saya akan menjadi bagian yang tidak terlalu aktif di sini tapi biarkan adik-adik saya yang bekerja dan output sampai dengan hari ini saya pikir ini cukup membanggakan. Bisa kebayang Mas, arsitek dengan egonya masing-masing berkumpul dalam satu pemahaman gitu untuk bikin pameran tanpa ada saling konflik lah. Biasanya kan gitu, semakin banyak sekali yang dipikirkan. Tapi ini kita saling memberi ruang. Nah kalau itu tidak, mungkin di Jogja ini sebuah keajaiban yang dimana Mas Faiz ambil posisi sebagai kurator, Mas Zulfikar mengambil inisiatif sebagai leader di situ ya. Lalu ada banyak Mas Dandi yang waktunya sebenarnya kalau ini ya Mas, kalau kita uangkan ya, mereka tuh buang-buang waktu sebenarnya. Waduh, ini kalau ngomongin bisnis ya, mereka tuh udah membakar beberapa pendapatan mereka untuk beracara itu. Demi apa? Demi untuk memperkenalkan secara individu dan yang kedua memberi inspirasi ke adik-adik yang lain gitu. Ini harapan saya kan nanti nyusul ke mahasiswa ya. Kita kan ada undang beberapa mahasiswa, komunitas arsitektur, publik gitu, orang umum, pecinta trotoar Belanda, pecinta budaya juga ada, asosiasi kita kumpulin. Fungsinya untuk ayo kita kumpul dalam satu ruangan, kita semacam harapan saya itu semacam tirakatan besar gitu. Jadi kayak kumpul bareng bahwa kita di berapa ini sekarang 80 tahun Indonesia merdeka itu kita sudah di fase di mana kita nggak lagi bicara tentang satu asosiasi, tapi bagaimana arsitektur dibentuk dari banyak ragam, banyak otak, banyak pemikiran gitu. Nah tadi ide di samping Mas Faiz tuh menurut saya ide yang disampaikan, ide yang dimunculkan oleh tim-tim kurator yang menurut saya brilian. Saya sebenarnya nggak paham Mas, baru tadi diceritain jadi gitu ternyata. Jadi menurut saya Mas Faiz keren banget sama Mbak Sintia, terima kasih. Karena harusnya seperti itu, pemikiran itu jadi luas gitu. Jadi adik saya, teman-teman Mbak Sintia itu termasuk angkatan kita juga, tapi ikut terlibat di sini menjadi bagian penting dari kuratorial. Itu menurut saya sudah membuktikan bahwa Yogyakarta itu cukup toleratif, tidak kompetitif, jadi lebih kolaboratif. Nah gitu. Setuju Mas. Iya. Harapannya Mas Bayu ini, maaf saya agak panjang ngomongnya. Harapan saya ini adalah momentum untuk adik-adik saya, siapapun, untuk umum ya. Judul saya selalu ini terbuka untuk siapapun yang ingin belajar tentang arsitektur, mengenal arsitek, kadang-kadang ada klien saya lebih suka, ada klien yang coba kita ajak ke lokasi, lalu ada beberapa yang bertanya, orang pabrik yang nanya karya-karya arsitektur, siapa tahu ini akan jadi pintu awal untuk membuka banyak jejaring untuk adik-adik saya gitu. Itu kenapa Mas kemarin tuh saya sudah mengusahakan sekali bagaimana nanti asosiasi lain seperti ALI, HDII gitu itu bisa ikut bergabung di sini, sehingga adik-adik saya itu setelah arsitektur kita punya kekuatan di interior, punya kekuatan di landscape tanpa harus lagi cari-cari, sudah ada kayak katalog pro misalnya. Ada semua gitu. Gitu ya Mas, ini ada iklan dikit saya berarti ya gitu. Ya itu sih Mas kayak catatan saya
Selebihnya saya terima kasih sudah diundang, saya terima kasih sudah dibantu dipublikasikan, saya mohon bantuannya agar adik-adik saya ini nanti apa namanya secara acara bisa dimudahkan dan disupport lah Mas selama event nanti berlangsung. Amin, pasti Mas. Dan masih ke Mas Judi. Nah, tadi kan salah satu yang saya cukup amazed adalah selain banyaknya ada beberapa hal kolaborasi dengan brand, terus juga ada kolaborasi yang akan menampilkan senior ya, Mas Judi. Nah, ini kan pasti juga karena kita tahu beliau ini cukup punya waktu yang cukup sempit gitu. Saya penasaran gimana akhirnya Mas Judi, Mas Faiz, Mas Zul, dan teman-teman EAF dan EAX ini bisa mendapatkan waktu dan menggather mereka gitu. Karena menarik betul kata Mas Judi tadi, harapannya memang EAX ini bisa jadi tempat untuk kolaborasi gitu ya, tidak untuk saling tinggi satu sama lain gitu. Dari Mas Judi sendiri gimana Mas? Jadi gini Mas, itu kita selalu ada namanya yang belajar ya. Ini kan basicnya dari Yogyakarta yang Arsitek Forum ya Mas. Kita selalu ada tema-tema hal yang sifatnya isu untuk dikuatkan dalam setiap diskusi. Kita sebutnya meeting marathon. Besok hari di acara itu kan kita ada meeting marathon juga. Kita pakai tema yang berbeda, namanya cycle gitu ya. Tentang siklus bisnis, mana isu-isu itu kadang-kadang muncul dari teman-teman arsitek. Lalu kita coba diskusikan. Nah, di situ kita panggil mentor. Nah, dari tahun 2017 sampai sekarang kita kan selalu panggil mentor, mulai dari Mas Yoga Nurdiansa, Pak Eko Pramoto, Pak Revianto gitu ya, sampai beberapa arsitek-arsitek dari Jawa Timur, dari Bali juga kita undang. Nah, mereka itu kan jadi bagian dari mentor. Nah, silaturahmi yang kita jalin dari waktu itu adalah istilahnya jadi bahan kita untuk akhirnya ini sebenarnya kayak pembicaraan tentang EAX ini sebenarnya sudah dibicarakan tahun kemarin Mas, untuk beberapa mentor kita, termasuk mungkin beberapa yang saya sebutkan tadi Mas Yoga Nurdiansa. Itu sudah kita sempat sampaikan bahwa akan ada event seperti ini, sehingga mereka sudah aware mungkin sudah dari sejak lama yang bakal ada event seperti ini, sehingga pas waktu dibutuhkan di hari hanya kesediaannya sudah ada, sifatnya nggak ada beberapa memang arsitek-arsitek baru yang menurut saya ini emerging untuk kita angkat dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Semarang misalnya, itu layak untuk kita angkat biar teman-teman atau biasa bisa belajar cara atau prinsip kerjanya atau bagaimana cara mendesain bisnis. Itu kita jaga sifatnya kuratorial itu di tahun 2017 sampai dengan sekarang. Setiap kali event, saya, Mas Yudi, Mas Isra selalu bicara siapa yang bisa jadi mentor di sesi selanjutnya. Kita bicarakan selalu dari jauh-jauh hari. Nah, sehingga pas pada hari hanya tugas kita adalah mendelegasikan ke Mas Zulfikar, ke tim acara di situ Mas Andreas. Kita bicarakan, kita satu meja bahwa ini yang sudah kita kontak dan kita sudah pernah mintakan tolong untuk suatu saat bisa jadi pembicara untuk jadi mentor kita di event besar kita ya. Jadi EAX dulu itu sifatnya seperti kayak gelenek-gelenek kalau nggak jawab, kayak omongan aja. Jadi nanti gitu ya. Karena sering banget kita bikin acara banyak nggak jadinya, kayak dulu mau bikin acara ada COVID lah gitu. Jadi jadinya cuma hanya planning aja gitu. Nah, kebetulan karena itu sudah kita catat dari lama di hari H ini, jadi kita tinggal semacam dalam tadi menagih lah, Mas bisa nggak ikut acara kita. Jadi ini nggak terlalu susah dan sifatnya suportif saja Mas. Ini senangnya saya sama teman-teman mentor-mentor kita dari Jakarta, dari Surabaya, dari Semarang, dari mana saja itu ya suportif sama kita, sehingga saya rasa event ya ini adalah event yang tidak terlalu banyak drama lah istilahnya. Jadi ya selesai dengan apa adanya, dari teman-temannya juga, teman-teman saya, teman-teman arsitek yang di luar kota juga tidak sangat suportif, sangat kolaboratif untuk membantu kita di dalam proses untuk pelaksanaannya. Jadi itu sih termasuk ya kayak katalog murah kan. Jadi salah satu dari bagian yang sudah kita dari berapa tahun ya Mas Bayu ya? 2000 mungkin 2018-19 kali ya. Itu awal-awal kita cerita ya kan Mas ya? Iya betul. Jadi artinya memang itu hampir sama seperti kita berteman dengan katalog Pro sudah selama itu, sehingga ya kita hanya semacam reuni bareng lah gitu kan. Kumpul lagi ya. Nah, itu sih Mas Judi, gimana? Maaf, mungkin sedikit keluar dari obrolan kita ya X. Tadi Mas Judi sempat sampaikan bahwa akan ada senior-senior yang mungkin kita bisa menilainya mereka menjadi mentor gitu ya. Nah ini mungkin di sini ada Bapak Ibu senior-senior juga gitu, dan juga mungkin teman-teman muda arsitek. Pertanyaan saya sebetulnya mungkin agak keluar sedikit gitu ya. Tapi sebetulnya sebagai arsitek itu seberapa penting sih kita bisa dapat mentor untuk bisa artinya kedepannya tuh kita bisa tahu sejauh apa nih kita sebagai desainer atau arsitek gitu
untuk bisa ngadepin industri kita gitu. Karena kita tahu kan eh, eh, arsitek cukup besar egonya gitu Mas ya, Ya, gitu. ya. Tapi kalau kita nggak direm, nggak dikasih nasihat atau dibujangi sama senior-senior tuh jadi agak suka bablas gitu. Kalau Betul. Mas Judi sendiri gimana Mas? Bener Mas. Ini aku jadi bisa bridging nih Mas kalau kayak gini. Bisa Boleh bridging Mas. ke meeting maraton. Jadi gini Mas, ada meeting maraton ya. Kita bicara nanti di hari Sabtu jam setengah 7 kita close gate untuk event meeting maraton ya. Kita ada acara di bioskop di Cinepolis ya. Temanya kita adalah Cycle. Cycle tuh bicara tentang bisnis arsitektur sebenarnya. Di fase bisnis arsitektur. Di itu kita pernah bicara tentang brand identity, lalu kita pernah bicara tentang PM marketplace, kita pernah bicara tentang positioning, kita pernah bicara tentang skala dan proporsi. Jadi di sini kita sekarang bicara tentang cycle, tentang bagaimana bisnis bekerja gitu ya, bagaimana polanya, up and down-nya sebuah bisnis arsitektur. Nah, yang kita tanya itu kita bikin 2 komparasi mentor. Satu mentor dari Jakarta yang cukup sukses, itu ada Mas Antonius Richard. Agak skalanya agak ini ya, agak gede ya. Tapi memang kita butuh belajar yang besar dulu. Lalu kedua kita ada Ponwit dari Thailand. Kita juga pengen belajar bagaimana perspektif bisnis dari Thailand, bagaimana cara mereka berbisnis, cara mereka menjual, cara mereka merangkum dalam 1 tahun bisnisnya mereka gitu. Itu jadi semacam jadi catatan kita untuk kita belajar. Nah, nanti kita ditengahin oleh sebenarnya lebih karena ini sifatnya sama seperti kayak TEDx gitu Mas. Nanti mungkin setelah itu kita akan ada bicara tentang dimensi-dimensi diskusi itu dari biru-biru, karena meeting maraton ini kita undangnya hanya prinsipal biru Mas. Prinsipal biru dan partner, tapi memang kemarin ada request dari beberapa kampus minta, Mas PPR boleh dong belajar karena ini ada dalam satu kajian di mata kuliah. Jadi kita kasih PPR kita buka untuk sesi kali ini. Itu cerita bagaimana bisnis itu bekerja. Nah, komparasi memang kita selalu membawanya itu mentornya Mas, misalnya Antonius Richard dan Ponwit itu dia kan sebagai penyaji ya. Tapi sebenarnya nanti akan kembali ke kita, di mana teman-teman biro di arsitek itu kayak semacam sesi curhat tuh, semacam sesi diskusi ya, di mana bisnis tahun 2025 itu seperti apa sih forecast masing-masing kalau di Jogja gitu. Lalu saya pengen kayak Mas Antonius Richard, Ponwit itu mencoba merespon dari perspektifnya dia. Ya namanya juga mentoring ya, artinya bagaimana caranya berlaku dari prinsip arsitektur masing-masing biro. Ada saya, ada mungkin masih setelah ada beberapa. Ini kurang lebih kemarin total yang sudah terdaftar itu 180 arsitek Mas yang ikut di acara. 190 arsitek yang tercatat. Kita masih dari Jogja aja tuh Mas? Atau sebenarnya terbuka untuk mana aja sih? Nggak harus, tapi kita sarankan hanya untuk arsitek dan partnernya. Jadi dia untuk anak magang, untuk mahasiswa yang baru lulus, bukan. Tapi lebih ke prinsipal dan rekannya gitu, prinsipal dan rekannya. Fungsinya lebih karena kan kita bicara bisnis yang sedang ngomongin karya sih sebenarnya. Nggak terlalu banyak ngomongin karya, banyak ngomongin tentang tadi curhatan. Nanti itu isinya kayak seperti tahun-tahun sebelumnya itu kita sesi diskusi lebih lama daripada sesi presentasi. Jadi sesi curhat nanti akan kita buka agak selama mungkin, soalnya kita lihat perspektifnya dari Antonius sama Ponwit dari Thailand. Nah, itu jadi bahan kajian kita terus. Biasanya kita tutup dengan resume, cuman karena tahun ini kita kehilangan begawan kita Pak Eko Prawoto, maka sesi kali ini kita nggak ada konklusi Mas. Biasa kita ada konklusi kalau dengan lihat di VOID itu kita ada konklusi dari Pak Eko Prawoto di meeting maraton tahun kemarin yang untuk kali ini kita nggak ada konklusi, kita minta teman-teman coba menyimpulkannya sendiri-sendiri. Itu Mas. Jadi arsitek senior di sini diposisikan sebagai mentoring, tapi bukan sebagai orang yang jadi garis pandu utama ya. Ini cuma hanya dari perspektif biru masing-masing. Terus nanti juga ada tanggapan dari teman-teman biru di Jogja juga menanggapi berkaitan sama situasi yang sekarang ada gitu. Nah ini harapan saya akan menjadi sebuah forum diskusi kecil. Jadi meeting maraton kan sebenarnya forum bicara ya, cuman by example dulu dari Jakarta dan Bangka. Itu Mas. Oke. Jadi harapannya meeting maraton dan juga IAX ini bisa jadi ajang muhasabah teman-teman arsitek ya Mas. Iya Mas. Ya harapan satu ini Mas, adanya IAX kan tadi gini. Secara bisnis itu kalau kita nggak awareness-nya kita nggak diangkat, brand identity terus lalu networking itu nggak dibuka ya, kita nggak kemana-mana. Adik-adik saya itu harus belajar tentang bagaimana sebuah brand itu harus bisa bekerja, networking, belajar. Nanti momentum besok tuh nyantolin semua networking Mas. Sejak dia kan yang paling sering itu kan arsitek itu nggak pernah bekerja sama seniman Mas. Agak jarang gitu. Adanya arsitek saja, mungkin interior design yang paling dekat ya. Tapi bagaimana kalau bekerja dengan seniman? Nah, kita tunjukin ada Mas Wisnu Ajitama di depan. Bagaimana kalau itu bekerja sama dengan orang landscape? Nah, kan besok networking kebuka juga. Bagaimana asosiasi bisa menaungi? Bagaimana bagaimana nanti forum-forum arsitektur lain juga ikut bisa membuka network. Misal kita undang dari Bandung ada Scoot Atlas, itu jalan dari Bandung akan ada tour naik Vespa dari Bandung ke Jogja.
insya Allah dari Solo juga akan datang. Itu fungsinya adalah untuk memperlebar networking kita ke teman-teman, karena saya percaya sih Mas, arsitek sama arsitek itu nggak saling bersaing, tapi Ya. bisa bersinergi untuk satu proyek yang sama gitu. Ya, setuju. Nah, mungkin ini pertanyaannya untuk boleh jawab langsung Mas Judi, Mas Faiz atau Mas Mas Zulfikar. Zulfikar sama Mas Faiz. Jadi kan kita lihat ini YX ini adalah sesi yang ketiga ya, Mas Faiz, Mas Zul gitu. Dan mungkin semakin besarnya nanti YAF akan semakin banyak juga mungkin program-program yang lain selain YX. Nah, YX sendiri ada kemungkinan mungkin ada teman-teman dari kota lain gitu yang tertarik dengan konsep YX ini untuk bisa dijalankan di kotanya sendiri gitu ya. Itu sudah ada apa namanya mungkin pertimbangan atau mungkin planning dari IAF untuk bisa ngelaksain IAX di luar kota Jogja nggak sih Mas Faiz, Mas Zul? Nah, ini saya jawab aja Mas ya. Nah boleh Mas. Mas Judi aja, Mas Judi. Aku jadi jawabnya pertanyaan, pertanyaan ke sini. Gini Mas, jadi Young Architect Exhibition itu adalah sebuah IP Mas. Kemarin kita bicara sama Mas Isra. Iya. Mas Isra sebagai pengurus untuk Badan Inkubasi Nasional, kita bicara Mas kalau bisa ya X adalah sebuah embrio pertama, jadi titik nol sebuah eksibisi arsitektur. Tugas saya adalah membuat sampling kota di mana ini bisa. YAX itu kemarin sudah kita bicarakan bahwa kita bisa namanya YAX, Young Architect Exhibition di Yogyakarta, Young Architect Exhibition Aceh, Young Architect Exhibition Borneo gitu ya, Manua ya, atau Bali. Jadi ini sebuah IP yang bisa dimiliki teman-teman arsitek. Kita membebaskan mereka untuk segera membuat IP ya, next gitu. Intinya apa? Sebagai percontohan kita. Jadi kita akan mencoba membuat dokumentasi besar, sebuah riset besar ini untuk kita kirim ke kota-kota lain, sehingga ke depan kalau mereka butuh misalnya sponsorship lah, berkaitan sama bagaimana cara berkolaborasinya, bagaimana setup sebuah pameran, ya ini sudah ada teman-teman yang bisa bantu gitu. Dan saya udah bilang sama Mas Isra, Mas kalau bisa kita kan bisa mentoring ke kota manapun yang dimau dari teman-teman, karena tugas kita di umur-umur sekarang lebih ke kebermanfaatan, sudah lagi tentang proyek. Ya saya sama Isra sama ini cuma ngasih contoh aja. Nanti hasil dari Mas Zulfikar sama Mas Faiz aku kumpulin jadi sebuah dokumentasi, akan saya kirim ke beberapa forum-forum arsitek di luar Yogyakarta. Fungsinya lebih bisa loh. Dan kita nggak akan keberatan jika IP Young Architect Exhibition itu disematkan ke kota-kota lain Mas. Jadi memang itu harapan kita. Oke. Gitu. Jadi ini pasti di depan sebagai boleh direkam kan ya. Jadi saya pastikan bahwa ini bisa jadi untuk kota-kota lain, tapi sebagai prototipe yang bersakit-sakit dulu biar Jogja dulu. Jadi contoh. Ya kalau mau ngelihat gimana apa acara YX boleh main-main lah ya Mas ke teman-teman dari kota lain. Harapan saya gitu Mas, kota lain kalau bisa mampir ke Jogja. Nanti. Nah kalau boleh Mas Bayu boleh nanti dikabarin ke teman-teman di forum yang lain. Kalau misalnya ada waktu ke Jogja, teman-teman Jogja ini nanti di setiap harinya ada apa Mas Zulfikar namanya ya? Tentang jawab hari ya Mas ya? Ya, ada PJ-nya. Ada PJ-nya Mas. Jadi nanti kalau teman-teman dari forum lain ingin belajar atau ingin mencoba membangun sebuah forum, dengan senang hati akan kita bantu Mas. Jadi teman-teman ini kayak Mas Zulfikar, Mas ada banyak Mas di dalamnya itu. Tinggal diinformasikan saja jika ingin mampir ke Jogja, nanti kita bisa bantu untuk temani ya, untuk sama-sama kita belajar bareng di event ini. Ya intinya ini adalah pesta bareng-bareng. Syukur-syukur teman-teman di kota lain bisa mengapresiasi, bisa datang. Saya akan sangat senang sekali. Oke. Dan mungkin ini terakhir dari saya pertanyaannya mengenai identitinya YX 2025 ini. Kenapa ungu Mas? Simpel aja. Kenapa ungu gitu? Ini menarik nih soalnya satu warna cuma, dan tadi juga yang menarik Mas Faiz juga sempat sampaikan market-market yang nanti akan diexhibit itu ada mandatori untuk menyematkan warna ungu ini gitu. Mungkin Mas Faiz, Mas Zul bisa memberikan tanggapannya. Tim grafis harusnya Mas Faiz. Mas Zulfikar deh. Ini harusnya tim grafis yang memutuskan. Nanti akan dijelaskan Mas sama tim grafis. Kalau makanya segera datang ke YAX. Nah, nanti pada saat ada forum talks tentang teman-teman kolaborator dan instalasi, nanti akan dijelaskan terlebih lanjut. Jadi akan menjadi jawaban yang ayolah teman-teman nanti harus datang ke YAX untuk mendapat jawaban itu Mas Bayu. Oke, ini masih ditahan dulu teman-teman. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman bisa hadir di YAX 2025 ini. Dan yang menarik lagi memang biasanya tadi ya, yang tadi saya sampaikan, biasanya kalau forum-forum, exhibit, mungkin acara-acara struktural di venue-nya itu yang cukup ikonik gitu ya.
Dan yang menarik memang saya harapkan semakin ke sini profesi arsitek itu tidak lagi dilihat cukup eksklusif ya Mas Faiz, Mas Judi, Mas Zul gitu. Karena harapannya masyarakat umum tuh udah cukup sangat terbantukan, karena apalagi saat ini makin banyak regulasi-regulasi pada saat kita mau nggak usah jauh-jauh bangun satu space aja gitu, kayaknya kalau ketahuan itu akan ketahuan sama regulator, itu akan repot tuh gitu. Jadi mudah-mudahan dengan IAX ini ditempatkan di area mall gitu ya, which is itu adalah tempat orang sekarang tuh selalu berkumpul, mau itu beli atau enggak gitu. Ini IAX bisa jadi salah satu tempat banyak masyarakat umum bertanya mengenai gimana sih menggunakan jasa arsitek, atau gimana akhirnya bisa berkolaborasi dengan arsitek, seperti itu ya Mas Faiz, Mas Judi, dan Mas Zul. Nah, tambahan terakhir pertanyaan saya, ini kan acaranya akan seminggu ke depan ya Mas, dari tanggal 18 sampai 24 kalau 2024 18 sampai 24 Agustus gitu ya. Nah, untuk mungkin teman-teman yang tertarik hadir di rangkaian acara IAX 2025 ini, untuk mendapatkan update schedule atau jadwal-jadwal dari tanggal 18 sampai tanggal 24 itu bisa didapatkan di mana Mas Faiz, Mas Judi, Mas Zul? Kalau di jadwalnya nanti pasti kalau yang ada IG bisa di follow juga di IAX ID ya. Yang tadi sudah saya share, dan coba saya share lagi ya. Oke, karena saya yakin selain mungkin teman-teman tertarik hadir di Lipo Plaza Jogja ya Mas, itu agenda visit ke konsultan tuh pasti banyak tuh yang mau ikutan tuh. Oh, dan itu udah membludak sih Mas. Jadi pada saat kita ngebuka awal itu kayak semalam setelahnya tuh udah kita langsung nge-sharing tuh. Oh, buset, banyak banget ternyata sangat banyak ya, dan itu nggak hanya dari kalangan mahasiswa. Jadi kayak dari teman-teman arsitek yang masih memulai, kemudian teman dari kontraktor juga ada yang pengen ikutan. Itu jadi kayak ini. Nah, ini sebetulnya bisa kita lihat di iaxofficial.com nanti kalau teman-teman yang sana, dan itu udah ada tautannya di Instagram ya. Kita bisa ngebuka di bio-nya. Ini juga kita udah membuat ya Young Architect Exhibition di website-nya, kita juga udah ada. Nanti bisa dilihat rundown-nya, nanti bisa ada dari hari pertama apa aja, kemudian hari kedua sampai hari terakhir. Di hari 6-7 hari minggunya yang sampai kita ada, kemudian event apa aja sudah ada, studio inspiratif yang akan di ini, map directory-nya juga udah ada di lantai 1 sampai 3, nanti udah bisa kita lihat di webnya, kemudian brand-brand yang ikut berpartisipasi di sana. Nah, itu bisa dilihat semua di iaxofficial.com. Kemudian untuk info-infonya juga pasti kita update juga semua, kita update selalu di Instagram, stay tune. Dia dua itu sih Mas sebetulnya, nanti silakan bisa dicek. Oke, Mas Zul, saya langsung mau tanya mengenai kolaborasi, kemungkinan kolaborasi vendor material atau brand material. Berarti sudah tertutup ya Mas? Apa masih ada kemungkinan terbuka nggak sih Mas Judi, Mas Zul, Mas Faiz? Karena kebetulan gini, Katalog kan seperti yang tadi saya sempat disampaikan di depan, kita cukup banyak berkolaborasi dengan teman-teman vendor material atau brand material. Nah, di IAX 2025 ini masih ada kesempatan mungkin teman-teman vendor material mau ikut kolaborasi atau mungkin join di acara ini, bukan sebagai peserta ya, tapi sebagai mitra gitu di acara IAX ini. Untuk mitra kemungkinan waktunya tinggal 7 hari nih. Jadi nanti kita ini. Cuman pasti kalau ini tinggal kontak aja sih Mas pada saat buat tahun depan Mas Zulfikar. Betul. Baru mau saya jawab seperti itu. Untuk tahun depan ini pasti terbuka banyak banget sih Mas. Pasti kita akan butuh banyak banget dukungan dari teman-teman vendor yang bisa kita ajak kolaborasi sih. Jadi mungkin ini tuh awalnya kita buka dulu, dan next tahun depan kan pasti juga sudah akan kita kurasi lagi tuh nanti. Soalnya nanti vendor-vendor yang masuk pun juga diharapkan yang produk-produknya memiliki value lebih yang bisa ditampilkan seperti itu. Jadi mungkin next lah kita pasti akan kita buka dan kita tunggu malah untuk teman-teman ini. Siap. Jadi mungkin bagi teman-teman yang punya brand atau vendor material, untuk pemanasan datang dulu aja ke Jogja dari tanggal 18 sampai 24 Agustus di Lipo Plaza Jogja. Jadi nanti bisa merasakan feel-nya IAX seperti apa, dan mudah-mudahan nanti 2026
itu bisa berkolaborasi di IAX. Seperti itu ya, Mas Zul, Mas Faiz, dan Mas Judi. 1, 2, 3. GoPro Kataloga. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Yudi, Mas Faiz, Mas Zul sudah sharing mengenai IAX 2025 ini. Mudah-mudahan acaranya berjalan lancar dan mudah-mudahan persiapannya juga akan berjalan lancar dan rampung dilancarkan semuanya. Amin. Dan teman-teman semua silakan disupport IAX 2025 dan hadir ke Jogja di Lipo Plaza Jogja. Dan untuk dapat informasi lebih lanjutnya tinggal diikuti website dari IAX 2025 dan masuk ke Instagram IAX 2025 juga. Gratis, Baik. Mas. Gratis, Mas Judi. Nah, Mas Judi bilang kapan lagi bisa dapat apa namanya ketemu sama arsitek-arsitek dan bisa berkolaborasi di sana. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Mas Judi, Mas Zul, Mas Faiz dan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah hadir di Protalks hari ini bersama IAX. Dan apabila ada yang kurang dan ada kesalahan dari yang saya sampaikan, mohon maaf dan saya tutup sesi hari ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.